Indonesia hari ini terlihat berjalan seperti biasa. Aktivitas berlangsung, jalanan ramai, dan kehidupan terus bergerak. Namun di balik kesibukan itu, alam sedang menyampaikan peringatan yang semakin sering muncul. Peringatan itu hadir dalam bentuk banjir di Aceh dan Sumatera, gempa bumi di berbagai wilayah, serta aktivitas gunung berapi yang kembali meningkat. Semua ini bukan kebetulan, melainkan rangkaian pesan yang saling terhubung. Di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera, hujan deras yang turun berhari-hari menyebabkan sungai meluap. Air merendam rumah, memutus akses jalan, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Banjir tidak datang tiba-tiba, melainkan perlahan, mengikuti hujan yang tak kunjung berhenti. Di beberapa daerah, longsor ikut terjadi setelah tanah kehilangan daya ikatnya. Alam seolah mengingatkan bahwa keseimbangan di hulu dan hilir telah terganggu. Hujan kini tidak lagi sekadar hujan. Polanya berubah, intensitasnya meningkat, dan dampaknya semakin luas. Sungai yang dahulu mampu menampung air, kini kehilangan ruangnya. Bantaran dipenuhi bangunan, saluran tersumbat sampah, dan daerah resapan semakin berkurang. Ketika air tidak lagi punya tempat, banjir menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Di wilayah perbukitan dan pegunungan Sumatera serta Jawa, tanah longsor kembali menjadi ancaman. Hutan yang berkurang membuat lereng menjadi rapuh. Akar pohon yang seharusnya menahan tanah sudah tidak cukup kuat. Satu hujan deras saja dapat memicu pergerakan tanah. Dan rumah-rumah yang berdiri di bawahnya sering menjadi korban pertama. Sementara itu, gunung-gunung di Indonesia terus menunjukkan aktivitasnya. Beberapa gunung kembali mengeluarkan abu dan mengalami peningkatan status. Gunung Marapi, Merapi, dan sejumlah gunung lainnya mengingatkan bahwa Indonesia berada di jalur cincin api dunia. Getaran kecil, guguran material, dan asap tipis sering dianggap hal biasa. Padahal semua itu adalah bahasa alam yang meminta kewaspadaan. Letusan gunung tidak pernah terjadi tanpa sebab. Ia merupakan hasil dari tekanan yang terus meningkat di dalam bumi. Ketika abu menutup langit dan awan panas meluncur, manusia tidak memiliki ruang untuk melawan. Yang tersisa hanyalah upaya menyelamatkan diri dan saling membantu. Alam kembali menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Gempa bumi juga masih menjadi bagian dari keseharian Indonesia. Getarannya sering terjadi, meski tidak selalu terasa. Namun sesekali, gempa kuat mengguncang permukiman dan merusak bangunan. Peristiwa ini mengingatkan bahwa tanah yang kita pijak tidak pernah benar-benar diam. Dan kesiapsiagaan adalah kebutuhan, bukan pilihan. Di wilayah pesisir, laut pun menyampaikan peringatannya. Gelombang tinggi dan cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Sebagian wilayah pantai mengalami abrasi yang menggerus daratan sedikit demi sedikit. Nelayan harus menghadapi risiko yang lebih besar untuk melaut. Laut tidak berubah, tetapi keseimbangannya terganggu. Semua peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Perubahan iklim mempercepat dan memperparah dampaknya. Musim menjadi sulit diprediksi, panas terasa lebih ekstrim, dan hujan datang lebih tidak menentu. Yang dulu terjadi sesekali, kini menjadi lebih sering. Dan masyarakat merasakan dampaknya secara langsung. Bencana hari ini tidak selalu datang sebagai peristiwa besar yang dramatis. Kadang ia hadir dalam bentuk genangan kecil yang terus berulang. Atau hujan deras yang datang lebih lama dari biasanya. Atau getaran kecil yang diabaikan. Namun tanda-tanda kecil inilah yang sering menjadi awal dari bencana besar. Pemerintah berupaya merespons kondisi ini dengan berbagai langkah. Sistem peringatan dini diperkuat, pemantauan bencana ditingkatkan, dan evakuasi dilakukan lebih cepat. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan mitigasi bencana terus dilakukan. Edukasi kebencanaan mulai diperluas ke masyarakat. Namun tantangan yang dihadapi jauh lebih besar dari sekadar teknologi. Karena pada akhirnya, peran masyarakat menjadi kunci utama. Cara manusia memperlakukan lingkungan menentukan tingkat risiko yang dihadapi. Menjaga sungai, melindungi hutan, dan mematuhi zona aman adalah langkah nyata. Tindakan sederhana seringkali memiliki dampak besar. Dan pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan. Alam tidak pernah berniat menghancurkan manusia. Ia hanya berusaha menyeimbangkan dirinya. Ketika keseimbangan itu terganggu, konsekuensinya pasti dirasakan. Bencana bukan hukuman, melainkan reaksi. Reaksi atas perubahan yang diciptakan manusia sendiri.
Indonesia adalah negeri yang kuat dan berpengalaman menghadapi bencana. Gotong royong dan solidaritas selalu muncul di saat-saat sulit. Relawan datang, bantuan mengalir, dan harapan kembali dibangun. Namun kekuatan sejati bukan hanya tentang bangkit setelah bencana, melainkan tentang belajar sebelum bencana itu datang kembali. Saat alam mengingatkan manusia, ia sebenarnya sedang memberi kesempatan. Kesempatan untuk mendengar, memahami, dan berubah. Karena jika peringatan ini terus diabaikan, alam akan menyampaikannya dengan cara yang jauh lebih keras. Pertanyaannya kini sederhana. Apakah kita mau mendengarkan sekarang? Atau menunggu hingga semuanya terlambat? Karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pembangunan, tetapi oleh cara kita menjaga keseimbangan dengan alam. Bencana juga membawa dampak jangka panjang yang sering luput dari perhatian. Setelah banjir surut dan gempa reda, kehidupan tidak serta-merta kembali normal. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian, anak-anak terhenti pendidikannya, dan kesehatan masyarakat ikut terdampak. Pemulihan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Inilah sisi sunyi dari bencana yang jarang dibicarakan. Kondisi ini menuntut kesiapan yang lebih matang dari semua pihak. Bukan hanya kesiapan saat bencana terjadi, tetapi juga sebelum dan sesudahnya. Perencanaan tata ruang, pembangunan yang memperhatikan risiko, serta penguatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Tanpa perencanaan yang baik, bencana yang sama akan terus berulang. Dan setiap pengulangan selalu membawa kerugian yang lebih besar. Teknologi dan ilmu pengetahuan sebenarnya telah banyak membantu. Informasi cuaca, aktivitas gunung, dan potensi gempa dapat dipantau lebih awal. Namun teknologi tidak akan berarti tanpa kesadaran untuk mematuhi peringatan. Ketika peringatan diabaikan, risiko meningkat dengan cepat. Karena itu, kepercayaan pada ilmu dan data menjadi bagian dari upaya keselamatan. Di sisi lain, alam juga mengajarkan tentang batas kemampuan manusia. Setinggi apapun bangunan dan secanggih apapun teknologi, manusia tetap tidak dapat mengendalikan alam sepenuhnya. Yang dapat dilakukan adalah beradaptasi dan menghormati keseimbangan yang ada. Kesadaran ini penting agar manusia tidak bertindak berlebihan. Sebab setiap pelanggaran terhadap keseimbangan selalu membawa konsekuensi. Pada akhirnya, peringatan alam adalah undangan untuk berubah. Bukan untuk takut, tetapi untuk lebih bijaksana. Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Kesempatan untuk membangun dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita membangun, melainkan oleh seberapa bijak kita menjaga kehidupan.